Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Sevina, NIM 42121044 dari Farmasi Reguler semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang reseptor pertumbuhan. Jadi, reseptor growth factor itu penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya reseptor EGF terekspresi kurang 100 kali kanker epitelial. Penghambat aktivitas reseptor EGF dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan, mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivitas reseptor growth factor. Berikut adalah contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Ada epithelial growth factor dan epidermal GF. Obat-obatnya itu erlotinib, gefitinib, dan lapatinib. Sifatnya itu antagonis, efeknya itu menghambat pertumbuhan sel epitelial atau anti kanker. Lalu ada vascular endothelial growth factor atau VEGF. Obatnya itu semakanib, sifatnya antagonis untuk menghambat angiogenesis atau anti kanker. Lalu ada bevacinuzab atau avistin, sifatnya itu antibodi monoklonal terhadap VEGF, efeknya itu anti angiogenesis. Kemudian ada reseptor insulin-like growth factor, obatnya itu Increlex, sifatnya itu agonis, efeknya untuk membantu pertumbuhan. Lalu ada reseptor keratinocyte growth factor, obatnya itu Kepivance, sifatnya itu agonis, dan efeknya untuk mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Berikut adalah mekanisme reseptor growth factor. Kemudian ada reseptor sitokin, yaitu ketika protein dengan BM rendah antara 10-30 kDa yang memperantai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin sebagai alat komunikasi. Contohnya bisa dilihat itu ya teman-teman. Dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai berbagai faktor yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Contohnya itu signaling IFED atau interferon gamma. Contohnya itu interferon gamma 1B adalah obat untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan infeksi pada penderita penyakit granulomatosa kronik. Reseptor sitokinase terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imun. Contohnya itu pada penderita asma, rematik, psoriasis, dan lain-lain. Dan bisa dilihat ya teman-teman, itu adalah contoh-contohnya. Ini salah satu contohnya, yaitu psoriasis adalah kondisi ketika sel-sel kulit menumpuk dan menghasilkan bercak bersisik yang gatal dan kering. Psoriasis diduga sebagai masalah sistem imun. Pemicunya itu adalah stres dan pilek. Kemudian contoh yang lain adalah artritis reumatoid, yaitu gangguan inflamasi kronis yang mengaruhi banyak sendi termasuk tangan dan kaki. Pada radang sendi, sistem imun menyerang jaringannya sendiri termasuk sendi. Nah, berikut adalah contoh sendi yang normal dan sendi yang mengidap osteoartritis dan sendi yang mengidap rheumatoid arthritis. Nah, berikut adalah contoh keterlibatan reseptor sitokin dalam penyakit asma. Jadi, asma adalah proses hipersensitivitas alergi karena reaksi dari hipersensitivitas saluran nafas yang muncul karena ada alergen atau infeksi yang memicu. Berikutnya adalah penggunaan sitokin dan antagonis reseptornya secara klinis. Yang pertama, anti-IL-4 omalizumab berfungsi untuk mengeblok produksi IgE dan mencegah reaksi alergi. Kemudian anti-IL-5 mepolizumab berfungsi untuk mencegah migrasi eosinofil dan mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Lalu ada IFIN atau interferon alfa untuk pengobatan hepatitis C virus dan infeksi virus yang lain. Lalu ada IL-2 interleukin 2 berfungsi untuk adjuvan pada terapi bladder cancer.
lalu ada anti-TNF berfungsi untuk rheumatoid arthritis, lalu ada IL-1RA atau interleukin 1 reseptor antagonis itu untuk rheumatoid arthritis, dan yang terakhir ada IL-10 itu untuk psoriasis. Cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.